Polisi telah menetapkan salah satu siswa yang menjadi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai tersangka. Polisi menyebut hanya 4 dari 7 bom yang dibawa terduga pelaku meledak. Di bawah kenapa tuh? Sumpah. Mana aja. Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Polisi menetapkan satu tersangka dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Tersangka merupakan anak di bawah umur dan disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Saat ini, terduga pelaku yang menjadi korban masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas daring ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 16 orang saksi dan sejumlah barang bukti. Polisi juga telah menggeledah rumah pelaku. Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium, jenis bahan peledak yang digunakan terduga pelaku memiliki daya ledak rendah. Di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Dan Satrimo Polda Metro Jaya, Kombes Henik Marianto menjelaskan terduga pelaku membawa total 7 bom. 2 bom diantaranya meledak di masjid saat salat Jumat, sedangkan di bak sampah ada 4 bom, 2 diantaranya meledak. Pelaku juga menaruh bom di taman baca dan berhasil dijinakan petugas. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pelaku pemboman di SMAN 72 meniru peristiwa teror yang pernah terjadi di beberapa belahan dunia lain atau copycat. Densus 88 Anti Teror Polri menyebut tindakan anak yang berhadapan dengan hukum di SMAN 72 bukan terorisme. Dan sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya aktivitas terorisme, jadi murni tindakan yang dilakukan adalah tindakan kriminal umum ya. Jadi kalau di dalam komunitas kekerasan ini ada istilah memetic violence daring. Nah ini memang kalau rekan-rekan lihat di dalam senjata airsoft gun di permukaannya ditulis berbagai macam nama tokoh maupun ideologi yang berkembang hampir di beberapa benua, yaitu di Eropa maupun di Amerika. Akan tetapi sekali lagi yang bersangkutan hanya melakukan copycat atau peniruan saja, karena itu sebagai inspirasi yang bersangkutan melakukan tindakan. Jadi tidak ada kaitan dengan jaringan apapun, sehingga di dalam analisa Densus 88 kejadian ini belum termasuk tindak pidana. Pemirsa, dan berikut detik-detik sebelum dan setelah ledakan yang terekam CCTV. Dalam video ini terlihat pelaku beraksi seorang diri. Pada waktu CCTV 12.44 atau waktu real time-nya 11.44.15 masih di channel 30 itu dilihat bahwa anak tersebut memasuki pintu masjid di bagian depan. Nah, ini sudah tidak tercover lagi pada saat itu. Kemudian di waktu setelah kemudian, jadi setelah kemudian di waktu CCTV yang tercover
bahwa pukul 11.57 atau waktu aktualnya 12.05 itu anak sudah melepas baju seragamnya dan terlihat menuju ke arah lorong, ke arah masjid dengan memakai celana hitam, kaos putih, dan menggendong senjata mainan atau dummy. Jadi terlihat di CCTV. Kemudian arah tangannya mengarahkan ke arah masjid. Nah, ini nanti temuannya mungkin akan dibahas oleh Pak Dirkrim karena tadi sebelumnya sudah dipastikan oleh dari tim Jibom bahwa menemukan ada peralatan pengendali atau remote. Kemudian pada waktu aktual 12.0551 tercover dari channel 06 depan masjid bahwa terlihat cahaya warna merah keluar dari dalam masjid disertai ledakan dan mengeluarkan asap berwarna putih. Selanjutnya kembali di channel 30 lorong lantai 1 timur 2, ABH setelah mengadakan kegiatan yang tadi itu berlari menjauhi masjid, tampak pintu ruangan terbuka diduga akibat adanya ledakan. Dan selanjutnya kami langsung loncat terakhir bahwa pada pukul 12:0058 itu para siswa berlari berhamburan meninggalkan masjid ke arah kamera. Salah satu keluarga korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menyampaikan tuntutan agar kasus ledakan diusut tuntas pihak kepolisian. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menanggapi soal isu dugaan bullying terkait dengan insiden ledakan SMA Negeri 72. Hal itu dinilai sebagai alarm darurat bagi dunia pendidikan. Salah satu korban yang saat ini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, menyampaikan kepada orang tuanya agar pihak kepolisian mengusut tuntas secara transparan dan memberikan keadilan bagi para korban terkait peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72. Selain 13 korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 17 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan 1 orang di Rumah Sakit Pertamina Jaya dan 1 orang di Rumah Sakit Polri. Akibat insiden ini, pihak keluarga korban menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah. Jadi saya minta pertanggungjawaban pertama sekali pihak sekolah. Dan kedua, anak saya ini segera minta diusut tuntas pelakunya supaya cepat ditangkap. Kemarin dia sempat nulis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menanggapi soal isu dugaan bullying terkait insiden ledakan di SMA Negeri 72. Hal ini dinilai sebagai alarm darurat bagi dunia pendidikan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan dan perundungan di sekolah. Baik itu bisa menjadi sarana agar anak-anak ini merasa at home di sekolah dan keberadaannya diterima, apapun keadaan fisiknya, apapun keadaan ekonominya, dan mungkin juga capaian akademiknya. Nah, mereka yang selama ini menjadi korban perundungan itu kan yang powerless, ya, yang secara power dianggap lebih lemah dari yang lain. Nah, kalau kita mengembangkan sikap yang lebih humanis, maka kita bisa membangun budaya saling menerima di antara semua insan pendidikan. Selain itu, Abdul Mukti juga menegaskan pentingnya peran guru yang tidak hanya sebatas pengajaran akademik, melainkan juga menjadi jembatan komunikasi antara sekolah dan orang tua. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Raga Firdaus, iNews melaporkan.